Prabowo. Tolong benerin jalan Rawapitu, Pak. Guru kayak gini udah jalannya becek kayak gitu guys. Gimana caranya guru itu bisa maksimal untuk mengajar? Negara Malaysia punya jalan highway yang sangat besar dan mewah. Ini nyata bukan AI. Wah. Presiden sampai 80 tahun aja masih banyak ya orang-orang yang istilahnya tidak menikmati kesamarataan itu. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Di sini bagaimana perbedaan perkampungan yang ada di Indonesia dan Malaysia, tapi dari segi infrastruktur ya. Kita akan menilai bagaimana pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam istilahnya memberikan fasilitas kepada masyarakatnya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Nyangkai aku besti kumbang. Nasib guru. Aduh. Guru kayak gini udah jalannya becek kayak gitu guys. Gimana caranya guru itu bisa maksimal untuk mengajar? Ya ini ketertinggalan kita dengan koruptor-koruptor itu yang memakan hak rakyat ya. Uang untuk jalan dimakan untuk ngaspal perutnya sendiri. Jadi kayak gini guys. Gurunya jadi aduh ya Allah, kasihan banget. Perjuangan hari ini sungguh melelahkan. Panas. Kata-kata buat Pak Prabowo. Tolong benerin jalan Rawapitu, Pak. Ini kalau ke Pak Prabowo gak sampai, Pak KDM aja. Airport mau ke semua. Jalan bodol, nengeran samanya. Jalan bodol, jalan bodol. Tapi memang tergantung di pemerintahannya guys. Kita di Jawa Tengah ini bagus ya, bagus, jalan-jalan bagus gitu kan. Tapi kalau kita istilahnya pindah lagi sedikit aja ke area-area yang istilahnya pemerintahannya kurang bagus ya, kayak gini juga hasilnya gitu loh. Bocor semua, apa ya guys ya, bolong semua tuh jalan. Coba sejahterakan masyarakat karena Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Tapi kami 80 tahun merdeka tapi jalan masih penuh lumpur dan derita rakyat. Gimana tuh? Gimana tuh ya kan? Ganti presidennya, ganti lagi presidennya, ganti lagi presidennya sampai 80 tahun. Nggak ada ya. Aduh ya Allah, kenapa gitu kan? Oh presiden ini 5 tahun fokus kepada Papua, oke. 5 tahun fokus kepada Sumatera, oke. 5 tahun ini 80 tahun loh guys ya. Setidaknya kan fokus dalam satu masa itu, fokus negara ini presidennya nih. Oh di Sumatera itu harus semuanya bagus sampai ke pelosok desanya aspalnya. Oke. 5 tahun kerjakan. Selesai. Setelah selesai menjadi presiden, ada tuh satu bentuknya. Tapi ini presiden sampai 80 tahun aja masih banyak ya orang-orang yang istilahnya tidak menikmati kesamarataan itu. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mana itu? Mana gitu loh. Gila sih. belum merasakan kemerdekaan itu karena harus jalan kaki tidak pakai sandal. Tengoklah ini ya. Ini Memang ada kualitas jalan di kampung ini dengan kampung saya. Ini di mana? Ini di Indonesia kah di Malaysia ini? adalah kampung di Malaysia. Di Malaysia. Saya sudah senang tadi, saya kira di Indonesia jalannya bagus kayak gini. Ternyata di Malaysia. Aduh. Ya, tengok jalannya. Malaysia mah apa? Siap ada apa ini namanya, siap. Garis kuning, tertata rapi. Tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan.
Ini mulus sangat tengok. Jadi bisa lah kita itu, tapi jangan korupsi terus lah. Masa gak selesai-selesai korupsinya gitu loh. Sudahlah. Bingung saya guys. Gimana caranya supaya istilahnya Yombok jalan dulu lah, dibenerin, dibagusin semua gitu loh. Ini malah bahas genteng. Suasananya pun rapi, bersih. Kan terbukti ya, orang Malaysia ini bukan hanya setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan ya, perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan. Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan ini. Orang Indonesia yang tinggal di Malaysia tuh beruntung, apalagi orang Malaysianya tambah beruntung lagi, punya istilahnya akses jalan yang seperti itu gitu loh guys ya. Saya juga beruntung di sini karena di sini bagus pemerintahannya gitu loh guys ya. Jalan-jalannya bagus gitu kan. Tapi meskipun ada beberapa yang jelek karena memang strukturnya itu memang kayak nggak ada drainasenya, itu ada sih beberapa. Cuman kalau jalan besarnya ya, kampung-kampungnya di sini kan saya juga pernah liatin ke teman-teman kan. Ya kan, kampung-kampung sebelah sini ya guys ya. Dulu itu jelek banget guys. Dulu itu jelek banget, sekarang sudah bagus semua. Ya, karena pemerintahannya jujur, bagus gitu loh. Kalau pemerintahnya nggak jujur ya sudah, nggak tahu sudah. Kampung ini pemirsa ya. Tengok. Jadi kampungnya kita itu sudah sebenarnya sudah ketinggalan gitu guys. Kampung di Malaysia sudah maju gitu. Ini kampung lebih mulus dari muka saya. Oke, bye. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Nah iya, di Malaysia bisa akses ke situ, bisa sampai ngaspal gitu. Kenapa Indonesia gak bisa gitu loh? Bedanya apa? Pemerintah kita sama Malaysia itu kan lebih canggih kita gitu loh. Kenapa mereka tidak memanfaatkan itu semua? Kan aneh gitu. Apa harus rakyat situ meminta Pak Menteri Malaysia tolong aspalin di sini dong, masa ngemis ke Malaysia gitu loh guys ya. Udah kita kerjaan ngemis ke Malaysia, ya masa jalan juga harus ngemis ke Malaysia, janganlah kan. Pagi itu dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa. Ini bagus nih jalannya nih. Ini bagus nih pemerintah di sini. Nah ini, dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Jadi sebenarnya sudah sampai ke situ, tapi di perbatasan itu nggak nyampe aspalnya. Ya gimana sih? Harusnya kan sampai semua gitu loh guys ya. Di situ aja bagus jalannya. Wah, ini. Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di desa Temaju. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini kalau di Malaysia udah mulus semua nih, kampung-kampung di mana ada rumah di situ ada aspal kalau di Malaysia kayaknya. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Biasa bantu dari.
masih di seputaran suasana perkampungan yang ada di Malaysia, sahabat. Aduh, jalannya ya Allah mulus banget, enak banget dilihat. Ini kampung apa kampung beneran ini? Sahabatku semua, kita bisa melihat sendiri ya jalan raya yang ada di Malaysia, meskipun berada di perkampungan tapi bersih, rapi, dan kita bisa melihat nuansa perkampungannya. Hampir 10 tahun saya kerja di Malaysia. Alhamdulillah, saya di sini juga berkawan baik dengan warga kampung, seperti saudara sendiri. Saya disambut dengan penuh keramahan. Saya punya kawan-kawan yang sangat baik daripada Malaysia. Kita bergurau, ngopi, semuanya sama-sama makan bersama. Dan seperti ini nuansa perkampungannya, sahabat-sahabatku semua. Memang beda dengan di kampung saya, yang dimana kalau di kampung saya itu rumahnya begitu sangat rapat-rapat ya. Tapi di Malaysia rumahnya masih jarang-jarang. Tapi itu semua juga tergantung tempatnya. Dan di sini sahabat-sahabatku mungkin bisa melihat ya, nuansanya itu seperti perkampungan yang ada di film Ipin Upin. Iya, film Upin Ipin. Rapi, bersih, keren lah, luar biasa. Video ini sebagai untuk kenang-kenangan saya juga selama saya merantau ke Malaysia. Apalagi nanti kalau saya sudah balik kampung, mungkin video ini juga bisa menjadi pengobat rindu saya ketika nanti saya sudah tidak merantau di Malaysia lagi. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, salam persahabatan, salam persaudaraan. Negara Malaysia punya jalan highway yang sangat besar dan mewah. Ini nyata, bukan AI. Wah, kurasa di Indonesia pasti punya jalan highway sebagus ini, tapi entah di mana. Malaysia Road, jalan Malaysia ya guys ya. Memang di sana besar-besar jalannya. Halo guys, kali ini saya mau jalan-jalan pakai basikal. Kita lihat suasana di kampung di Malaysia. Gas. Oke, dekat kampung Sekolah Kebangsaan Bangi. Wah, kampungnya tuh serasa kota kecil. Kalau di Malaysia itu kampung, tapi di sini itu serasanya kayak kota kecil ya. Sedangkan kampung di sini kayak Malaysia tahun 80-an mungkin atau 70-an ya, agak tahu lah. Kadang ada komen kayak gitu, "Cak, itu penampakan kampungnya kayak tahun 70-an di sini," katanya. Sedangkan di Malaysia udah maju gitu ya. Lah, suasana di kampung Bangi. Bangi guys, Banyak kereta kampung guys. Bangi. Setiap rumah ada kereta. Jalanan pun bagus, tak ada lubang-lubang, aspal semua. Cantiknya kampung Bangi ini, jalan semua elok, tak ada lubang langsung. Lepas ini kita lanjutkan perjalanan kita. Gas. Wah, ini udah di kampung di Malaysia. Hijau semua ini. Nah, ini udah di kampung tapi jalannya bagus ya. Jalannya tebal, tahu, tak ada di lubang apa gitu. Wow, ada gunung, ada bukit. Gila sih memang. Ini udah masuk, penyamarataannya itu benar-benar rata kalau di Malaysia ya. Pohon, hutan, rumput, udah hijau semua, mantap sih guys. Tapi tetap ini jalannya wow bagus ya. Aspalnya tetap bagus. Terus bersih juga, tak ada ini apa sampahnya, jalannya bersih. Memang ada yang bersihin jalan gitu di sini. Ada ya? Oh, pantasan bersih jalannya. Enjoying view. Macam Amazon. Macam Amazon. Iya, tapi shoppingnya macam mana belanjanya? Kalau duduk ke sini? Kedai runcit lah. Oh, banyak belok-beloknya ini jadi mabuk ini. Oh, Jadi mabuk. mungkin ada ular, orang utannya di sini mungkin. Jalan-jalan kampung di Malaysia. Ini mah kampung baru, beda tuh. Iya, mereka kampung barunya aja udah bagus dari dulu ya.
Oh, bersih-bersih. Oh, pokok kari itu. Itu malah dimakan. Bisa. Oh, itu pisang kepok enak tuh guys. Pisang goreng. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi pengen pisang goreng guys. Wah, ayam penyet nampak sedap-sedap lah. Tempe namanya. なんか納豆の味がする。安心狭まれちゃう。さっきのやつに似てる。 Bukan itu, jangan dimakan itu. Jangan dimakan. Iyalah. Perhatiin nggak, jalanan di Malaysia itu lebih rapi dan jarang berlubang dibanding di Indonesia. Salah satu alasannya, Malaysia punya sistem perawatan jalan yang super ketat. Nah, Setiap itu. lubang kecil harus diperbaiki dalam waktu 24 jam. Di Indonesia, banyak proyek jalan masih dikerjakan manual dan tergantung dana daerah. Jadi perbaikannya bisa molor berhari-hari. Bener. Selain itu, Malaysia juga menggunakan campuran aspal khusus yang tahan panas tinggi dan hujan deras, jadi jalannya nggak gampang rusak. Yang paling menarik, di beberapa kota besar Malaysia, CCTV jalan dipakai untuk ngawasin kondisi jalan, bukan cuman buat tilang. Bayangin kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, Wah, jalanan auto kita bakal bagus. tetap mulus nggak ya? Ingat dah 2023, tak payah jadi people pleaser dah. Do whatever that 2023. makes you happy. Buat apa kalau orang lain happy kalau Dah kita lewat happy? ya. Memang kadang-kadang untuk jadikan diri kita ni happy, orang akan nampak kita selfish. Orang memang suka kalau kau ikut cakap diorang dari A sampai Z. Tapi susahlah kita siksa hati kita untuk puaskan hati orang yang tak reti menghargai. Penat. Orang macam ni kalau kau trade nyawa kau untuk dia pun, dia tetap tak nampak. So this year, I wish to be more strict regarding what people gonna talk about me. Oh, keringnya hati, memang macam ni tak nak nangis memang tak nak. Cantik Be careful jalannya, who guys. you deal with. Kadang-kadang orang kalau dah penat sangat ni, tak kisahlah, hati ni tak nak rasa apa dah. One of the things I really love and appreciate about living in Malaysia are the Living in roads. They Malaysia. continue to build beautiful roads that make traveling faster, like this SPE, and the multiple access that allows everyone to just simply go from one place to the other within 30 minutes. Back in Manila, I cannot imagine trying to just leave 30 minutes before my meeting because of the horrible traffic. I would never dare to think of having a meeting in Bangsar, then going to Subang and coming back to Mont Kiara. That alone is a feat in itself. Usually, people stay put at the meeting area because of the traffic jam. To me, it's such a luxury to be able to just drive around easily. Share to a friend who appreciates Malaysian roads. Oke teman-teman, kalau di jalan tol Malaysia yang membedakan dengan yang di Indonesia ya, yang pasti jalannya halus, aspalnya lebih terang gitu, warnanya agak putih dan kayaknya sih kuat ya, halus banget. Jalan tol Halus ya. gitu, nggak ada lubang-lubang. Kalaupun ada tutup-tutup saluran-saluran gitu pun dilewati juga nggak yang budak-budak, pembatasnya juga halus, sambungan-sambungan. Dan yang membedakan lagi adalah semua pengendaranya taat tertib aturan. Nah, walaupun banyak motor juga yang lewat, Tahu gitu aturannya di mana. iya, mereka juga taat aturan. Mereka kalau pelan di sebelah kiri, kalau kencang mereka di sebelah kanan. Kalau di sini enggak, Bang. Kalau di sini yang kencengnya sebelah kiri. Kadang pelan sebelah kanan. Jadi bingung kadang saya kalau di tol tuh guys, ini gimana sih orang ya kan? Ketika kita klakson, ketika kita dim gitu kan, mereka langsung kayak marah gitu. Sedangkan ya mereka tidak mematuhi aturan yang ada di tol itu sendiri gitu loh. Nyaman gitu mengendarai mobil di jalan tol Malaysia. Semoga kita bisa ikutin yang bagus-bagus. Amin.
Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita boleh tengok macam mana istilahnya jalan di kampung Malaysia dan Indonesia. Emang sangat-sangat beda jauh. Mau dari kampung kita tengok ya, dari kampung Malaysia sudah lebih maju, dari bandar Malaysia lebih maju, dari tol Lebuh Raya Malaysia lebih maju. Terus kita kapan guys? Padahal lebih dulu kita merdekanya, lebih lama kita merdekanya, tapi kita gini-gini aja gitu kan. Semoga kedepannya pemerintah bisa lebih lah melihat gitu kan, dan memajukan negara kita, terutamanya di pelosok-pelosok itu jalanan memang harus benar-benar diperhatikan supaya merata gitu kan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Kenapa nggak adil selama ini, sampai sekarang nggak adil? Saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di pelosok-pelosok Sumatera, pelosok-pelosok Kalimantan, itu juga gila sih guys ya. Jadi aksesnya tuh susah gitu loh guys ya, dan itu pemerintah kayak nggak membuka mata gitu. Kayaknya harus bener-bener langsung presiden mentitahkan ya, langsung kamu harus bagian Kalimantan dekat Malaysia, perbatasan Malaysia harus diaspal segera. Dalam saya kasih waktu 3 hari atau 10 hari harus selesai, harus kayak gitu kayaknya. Kayak kemarin tuh Pak Presiden menyinggung tentang Bali gitu kan, banyak sampah, wah langsung itu. Nah kayaknya harus presiden kayak gitu terus gitu loh. Dan pemerintah juga istilahnya kayak DPR, mungkin perwakilan-perwakilan daripada banyak provinsi ya harus mengedepankan ya, kota mereka, tempat tinggal mereka dan pelosok-pelosoknya juga gitu, supaya presiden juga tahu gitu loh. Jangan diem-diem aja ya, presiden bila menyangkanya itu kan oh baik-baik saja nih ya kan, jadi warga paling bahagia di dunia. Kayak gitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.